Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, semoga semuanya dalam lindungan Tuhan dan dalam kesehatan yang daripada Tuhan Yesus, amin. Hari ini bertepatan dengan Idul Adha, bagi sebagian saudara-saudara kita, ada yang sebagian sudah kemarin, ada yang sebagian ikut hari ini ya. Maka kita juga mau refleksikan apa itu kurban gitu ya. Kalau Idul Adha itu kan hari raya kurban. Apa itu kurban bagi iman Kristen kita, bagi keimanan kita secara Kristen. Nah, sebelum masuk ke firman, saya mungkin cerita dulu sedikit tentang awal mulanya kurban ini ya. Dari catatan Alkitab, kurban ini dimulai sudah sejak awal muasal manusia ada di Taman Eden. Yaitu pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Lebih tepatnya saat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian mereka berdua menjadi sadar kalau mereka telanjang, ya. Kemudian mereka bersembunyi ya. Kemudian mereka mengambil dedaunan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, kemudian datanglah Tuhan mencari mereka. Kemudian Tuhan berikan, singkat ceritanya ya, Tuhan berikan pakaian dari kulit hewan. Betul ya? Itulah awal muasalnya adanya korban penumpahan darah yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi tentunya ketika kulitnya diambil hewannya pasti mati ya. Nggak mungkin kok terus kulitnya diambil hewannya masih hidup. Jadi ketika kulitnya itu diambil untuk pakaian Adam, disitulah penumpahan darah untuk makhluk ciptaan Tuhan itu pertama kali terjadi. Nah, berlanjut lagi, kalau kita bicara kurban juga kita tidak mungkin lepas dari cerita yang paling legendaris ya, dari seorang tokoh Alkitab, dan bukan cuma seorang tokoh Alkitab, bahkan ini seorang tokoh agama dunia yang mana dari dirinya terciptalah 3 agama besar di dunia ini ya. Agama-agama yang sering kita kenal dengan agama Abrahamaik atau agama Samawi, baik Kristen, kita sendiri ini Kristen, kemudian ada Yahudi dan ada Islam ya. Siapa tokoh ini? Abraham. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Abraham. Seorang tokoh yang sangat luar biasa karena terkenal sebagai bapak orang beriman gitu ya. Bahkan melaluinya bisa dibilang muncul 2 aliran besar, melalui 2 anaknya ya. Yang pertama adalah Ishak, yang tentu saja kalau dirunut garis keturunannya akhirnya bersambung kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Dan kalau anak satunya lagi yang berasal daripada budaknya yaitu Hagar, yaitu adalah Ismail, yang kalau dirunut juga nanti akhirnya akan bersambung kepada Nabi Muhammad, nabi daripada agama Islam ya. Jadi kalau kita bicara kita ini adalah saudara seiman dengan mereka atau saudara seperguruan ya, gitu ya. Kita secara garis nabinya itu memang satu keturunan ya dari Abraham. Bedanya kalau Islam itu dari Ismail, yang mana itu sebetulnya bukan merupakan anak yang dijanjikan oleh Tuhan kalau versi Alkitab ya. Tapi adalah Ishak kalau sesuai Alkitab. Maka mereka mungkin merasanya agak iri atau gimana gitu ya, kok tidak diistimewakan gitu ya. Ya, itu ceritanya seperti itu. Jadi ada Ishak dan ada Ismail gitu ya. 2 tokoh besar ini yang akhirnya membawa perubahan besar dan akhirnya sekarang juga menjadi bisa dibilang ya hampir setengah penduduk bumi lebih adalah para pengikut-pengikut agama yang dibawa oleh anak-anak Abraham ini.
Jadi sesuai janji Alkitab tergenapi, keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, ya sudah tidak terhitung, seperti pasir di lautan. Jadi kita juga jangan pernah memusuhi agama yang lain kemudian merasa kita, wah kalian tuh sok-sokan gini-gini. Nah ya itu saudara kita semua. Karena kita satu garis keimanan dari Abraham. Amin. Ya. Itu adalah sejarah-sejarahnya kurban ya. Oh ya, sudah saya ceritakan tentang kurbannya Abraham. Abraham tentu saja kalau secara alkitabiah mengorbankan adalah anaknya, yaitu adalah Ishak. Nah sebenarnya kalau kita bicara kurban ini adalah sejak awal muasalnya Tuhan ciptakan ide atau konsep tentang pengorbanan ini adalah untuk sebagai sebuah penebusan. Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, maka penebusan pertama yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu dengan menyembelih hewan kemudian diberikan kulitnya untuk manusia. Ada darah yang harus ditumpahkan untuk menebus dosa. Ada suatu darah yang harus dipersembahkan sebagai bentuk penebusan dosa. Dan itu juga dilakukan secara turun-temurun berdasarkan hukum Taurat. Hukum Taurat juga mengajarkan hal yang sama, berkorban. Kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan korban penebusan dosa. Kita merayakan hari tertentu, kita melakukan korban dan terus menerus sampai dibawa sampai sekarang. Termasuk saudara-saudara kita Islam juga masih melakukan korban yang sama seperti ribuan tahun yang lalu. Kenapa kita tidak melakukan? Nah, nanti ada jawabannya. Nah, Taurat itu mengajarkan tentang pengorbanan. Konsepnya adalah tentang pengorbanan penumpahan darah sebagai korban. Dan secara teori sebetulnya Taurat ini konsep berkorbannya ini sangat amat rumit. Sangat amat rumit, ya. Saya membaca sebuah literatur yang namanya adalah Tariat Misfot atau Misfah yang berisi 613 hukum yang disusun oleh para rabi-rabi Yahudi, yang itu adalah suatu susunan hukum-hukum yang disusun berdasarkan 10 hukum Tuhan ya. Jadi dari 10 hukum Tuhan kemudian diturunkan lagi menjadi 613 hukum. Yang salah satunya memuat tentang tata cara berkorban. Dan tata cara berkorban di situ dijelaskan dengan sangat amat rumit. Saya sendiri membaca aja, wah gila ini kalau masih diterapkan sampai hari ini, tentu saja akan sangat susah sekali untuk kita lakukan. Misalnya kita melakukan kesalahan yang disengaja, itu maka nanti harus mengorbankannya harus kambing betina. Kemudian kambing betinanya harus yang umur sekian. Nanti sembelihnya caranya begini, darahnya nanti begini, nanti dagingnya harus digarami dengan cara begini, nanti dibagi kepada siapa, kemudian dimakan oleh siapa, itu semua ditentukan oleh hukum Taurat dalam Tariat Misfot ini. Detail sekali. Kemudian nanti kalau tidak mampu bisa menggunakan burung terkuku yang bentuknya harus begini, motongnya begini, kepalanya harus nanti posisinya begini, bulunya harus begini, dan wah pokoknya beribet banget. Nanti kalau kesalahannya itu dilakukan dengan tidak sengaja, kambingnya harus kambing yang jantan. Nanti ya dan seterusnya. Seperti terus. Lemaknya harus disimpan dengan cara seperti ini, dagingnya harus dibagi dengan cara seperti ini. Yang mana itu akan menjadi sangat amat rumit kalau diterapkan di dalam kehidupan kita masa sekarang. Betul enggak? Betul ya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga bukan orang yang senang untuk rumit-rumit seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu adalah tipe orang yang simpel-simpel saja ya. Buktinya hari ini menganut agama Kristen itu bukti kalau Bapak Ibu suka yang simpel-simpel. Kalau suka yang ruwet-ruwet masih ada. Masih ada agama Islam, masih ada agama Yahudi. Silakan boleh dicoba ya.
Itu proses-prosesi perayaannya ruwet. Jadi ada ditentukan begini, nanti ada hukumnya begini. Itu ciri khas Taurat. Itu ciri khas Taurat banget. Nah, itu tadi ya. Jadi sejarah singkat tentang bagaimana Taurat itu mengatur pengorbanan. Dan bagaimana pengorbanan itu adalah suatu bentuk penebusan dosa. Nah, kalau kita tarik ke keimanan kita secara keimanan Kristen, apa maknanya? Maknanya sudah jelas. Ketika kita semua hidup, kita semua adalah keturunan Adam, kita semua sudah jatuh di dalam dosa, maka kita butuh yang namanya melakukan pengorbanan. Betul? Tiap hari kita berbuat dosa? Amin, harusnya ya. Kok harusnya ya? Kelihatannya begitu ya. Tanpa berbuat dosa pun harusnya kita juga mengalami kutuk keturunan daripada dosa Abraham. Yang mana sudah dipatahkan Tuhan Yesus ya sebetulnya. Nah, itulah yang menyebabkan kita sebenarnya harus berkorban tiap hari. Nah, sekarang bayangkan kalau kita hari ini masih menganut hukum Taurat, maka mungkin kita harus menjadi peternak kambing ya, untuk menebus dosa kita setiap hari. Ini habis tidak sengaja berbohong misalnya, waduh nyembelih kambing. Wah ini habis tidak sengaja nih melukai saudara seiman, misalnya memfitnah, tidak sengaja nih memfitnah. Harus menyediakan kambing lagi. Lama-lama bangkrut ya. Kambing, bangkrut lama-lama. Enggak mungkin cukup. Jadi ini sudah enggak relevan untuk kita kerjakan di masa sekarang. Bisa dibilang hukum Taurat ini, kalau bahasa kasar saya ya, agak mustahil untuk dikerjakan di masa sekarang. Makanya Tuhan Yesus atau Tuhan Bapa sendiri ciptakan sebuah konsep yang baru melalui Tuhan Yesus. Kita baca dulu ya ayatnya di Roma dulu aja. Roma 5 ayat 12. Itu aja lah ya. Maaf ya, telinga saya agak budek. Soalnya flu. Enak. Ya, Roma 5 ayat 12 saya bacakan ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 13 ini dan seterusnya sampai nanti ayat 21 ya, saya bacakan. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya. Berhenti dulu di 13. Jadi maksudnya gini, sebelum hukum Taurat itu diturunkan Tuhan, dosa itu sudah ada. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa sejak di Taman Eden, betul? Sudah melakukan kesalahan. Tapi dosanya itu tidak diperhitungkan atau tidak bisa diperhitungkan karena tidak ada hukumnya. Maka Tuhan turunkan hukum Taurat pada saat bangsa Israel itu pada saat membimbing bangsa Israel keluar itu ya, maka Tuhan turunkan hukum Taurat di sana supaya kesalahan-kesalahan itu menjadi kelihatan. Jadi kita tuh tidak barbar, hidup tuh sakarepmu dewe terus pokoknya ya gini aja, yang penting saya enggak nyakitin orang. Tidak bisa, ada aturan-aturan yang Tuhan buat waktu itu ya. Lanjut. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, ya ini waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Terus, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Terus,
Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, ini ayatnya agak panjang dan mungkin agak muter-muter gitu ya kata-katanya ya. Biasalah, ini namanya surat ya, jadi mungkin agak puitis-puitis sedikit gitu ya waktu ditulis. Intinya tapi ini adalah begini, karena dosa Adam, seluruh manusia di dalam dunia jatuh dalam dosa. Amin ya. Dan supaya manusia itu bisa diselamatkan kembali, Tuhan tuh bikin konsep penyelamatan melalui nanti harus ada namanya Yesus Kristus, yang oleh karenanya satu orang ini juga seluruh dunia bisa mendapatkan keselamatan. Tapi supaya kasih karunia itu menjadi semakin nyata, maka perlu ditambahkanlah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya manusia itu merasa dirinya itu salah, berdosa. Bayangkan kalau nggak ada hukum Taurat, manusia membunuh, nggak merasa berdosa dia. Kemudian ketika Tuhan Yesus datang, akan dengan mudah dia menolak. Kenapa? Lah ngapain saya diselamatkan? Wong saya nggak berdosa. Saya harus diselamatkan dari apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Maka itu Tuhan tambahkan hukum Taurat dengan segala perintilannya tadi yang sejelimet itu, sehingga kasih karunia menjadi semakin nyata. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan tahu manusia ini berdosa, dan manusia juga tahu mereka semua berdosa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kita semua mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Amin. Oleh penebusan darah Yesus itulah kita nanti akhirnya mendapatkan keselamatan. Nah, karena di dalam iman kepada Kristus itu terletak kunci keselamatan kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, maka kita juga beriman kepada yang namanya bahwa kuasa maut itu sudah ditaklukkan. Kita sudah tidak lagi dalam kutuk maut, keturunan maupun apapun itu. Kita juga ketika kita beriman kepada Kristus, kita juga percaya kepada janjinya, bagaimana kita akan menjadi, bagaimana ketika kita pulang nanti kita akan bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa. Dan juga kita ketika kita percaya dengan Kristus, kita juga percaya bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat kita. Kalau bahasa di Perjanjian Baru, bagaimana pengorbanan Kristus dan iman kepada Kristus itu menjadikan kita manusia yang baru. Kenapa? Manusia lama kita itu sudah terikat oleh dosa. Satu, terikat dosa. Dua, terikat oleh hukum Taurat. Kalau kita hari ini masih dipatok dengan hukum Taurat, kita tidak akan pernah bisa namanya masuk kategori selamat, atau masuk kategori suci, atau masuk kategori benar. Tidak akan bisa. Yang pertama, karena Taurat itu kalau satu seluruhnya dilakukan tapi ada satu yang dilanggar, itu dianggap batal. Itu cara kerja hukum Taurat. Yang kedua, hukum Taurat itu kalau dilaksanakan secara adat Yahudi dengan segala perintilan yang tadi saya ceritakan, tariat misfot tadi, kalau saudara nanti mau baca silahkan baca, search saja di Google tariat misfot, ada sekian bab gitu tentang hukum-hukum. Itu jelas kita tidak mungkin bisa melakukan hukum-hukum yang
seruwet itu, sedemikian jelimet itu. Karena itu manusia baru dalam Kristus itu Tuhan berikan yang namanya hukum yang baru, yang simple, yang langsung pada intinya, yang tidak perlu kita harus nggak perlu kita harus kayak wah detail-detail harus seperti misalnya masuk gereja itu harusnya hati kita harus seperti ini, membawa korban persembahan gini-gini. Yang detail-detail gitu dihapus semua sama Tuhan. Diganti dengan hukum yang sangat sederhana, yaitu hukum kasih. Kedatangan Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, sehingga hukum Taurat tidak lagi berlaku atas hidup kita. Amin. Amin. Ada saudara di sini yang merasa masih terikat dengan hukum Taurat? Jangan sampai. Karena keimanan kita kepada Kristus berarti kita sudah lepas dari hukum Taurat dan kita hidup bersama dengan hukumnya Kristus. Amin. Kita baca di Lukas 16 ayat 16. Ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Jadi hukum Taurat itu berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Yohanes ini Yohanes Pembaptis ya. Karena setelahnya adalah eranya Yesus Kristus. Jadi yang berlaku kepada pengikutnya adalah hukum Kristus, hukum kasih. Kita baca di Matius juga ayat 11. Itulah kenapa muncul ayat di Matius ini. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan hadir. Tuhan tuh tahu manusia zaman itu benar-benar berat melaksanakan hukum Taurat ini, sudah stres, mereka tidak mampu, sangat-sangat tidak bisa mengikuti. Sehingga muncul ayat ini, marilah kepadaku yang berbeban berat dan berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29-nya, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk itu kan hukum, beban, gantolan itu ya, supaya kita tidak kemana-mana. Itu bisa diartikan juga sebagai hukum dalam bahasa aslinya. Jadi Tuhan mau berkata seperti ini loh, udah lupakan yang lalu, ikut pakai kuk yang tak kasih, hukum kasih. Karena itu, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita mau belajar hidup bersama dengan Kristus, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Itu yang dicari semua orang di muka bumi. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sehat, mau orang sakit. Yang dicari itu ketenangan jiwa. Orang sakit kalau jiwanya tenang, dia tidak takut menghadapi penyakitnya. Orang miskin pun kalau jiwanya sudah mendapatkan ketenangan dari Tuhan, dia tidak takut menghadapi kemiskinan. Mau kaya seperti apapun, kalau hatinya tidak ada ketenangan, juga tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Betul? Mau sehat, kalau tidak ada ketenangan hati, yang ada cuma berpikir, wah piye nek sesuk aku loro ya. Padahal sehat. Piye nek sesuk aku loro stroke, piye nek aku pikirannya yang enggak. Tidak ada ketenangan hati.
Tapi orang yang punya ketenangan hati, orang yang punya ketenangan hati dan ketenangan jiwa dari Kristus, maka dia orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Apapun kondisinya yang terjadi dalam hidupnya, dia akan bisa lalui itu dengan luar biasa mudah. Karena jiwanya tenang dan dia tahu bahwa bersama dengan Kristus pasti ada jalan keluar juga. Belajarlah padaku, belajarlah pada hukumnya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kembalikanlah kepada hukum kasih. Kita baca hukum kasih ya. Di Matius 22 ayat 37 ya. Sampai 40 ya nanti ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya dengan dua hukum ini aja, ini lo sudah isinya tuh semua hukum Taurat tuh ya ini, gitu loh. Kayak Tuhan tuh mau ngomong tuh kayak gitu. Kalian enggak usah pusing-pusing mikir hukum Taurat. Ini loh, intinya tuh ini. Hukum Taurat tuh maksudnya tuh ini loh cuman sebetulnya. Kalau ini dua ini bisa dikerjakan, kalian tuh sudah mengerjakan hukum Taurat. Nah, sekarang saudara yang pilih, mau ikut hukum Taurat, menjadi manusia yang lama, atau menjadi manusia yang baru bersama dengan Kristus. Itu pilihan. Mau ikut hukum Taurat ya enggak apa-apa, boleh, silakan. Tapi lakukan semuanya, jangan ada yang dilanggar satu pun. Kalau ada yang dilanggar satu, maka batalah semuanya yang sudah kerjakan. Katakanlah tadi ada 613 hukum. Sudah 612 saudara kerjakan dengan baik, tapi ada satu yang tidak bisa dikerjakan. Maka batalah 612 yang sudah saudara kerjakan. Berat. Karena itu Tuhan tahu manusia nggak akan mampu mengerjakan ini. Ini loh, umat-umatku ini nggak akan mampu mengerjakan ini. Maka Tuhan datang dengan konsep yang baru. Ini loh, hukum kasih. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mantap toh? Langsung diringkas jadi dua toh. Ibarat kata kalau KUHP dan kitab perdata dan pidana itu tiba-tiba setebel ini terus muncul seorang juru selamat, dah nih saya ringkas jadi 2 ayat saja. Wah, nggak laku Yosef. Pengacara-pengacara nggak laku ya. Jadi Tuhan udah kasih yang gampang. Jangan kita mempersulit diri kita, jangan kita mempersulit hidup kita. Udah belajarlah pada Tuhan, karena Tuhan itu yang empunya kerendahan hati, lemah lembut. Dan kalau kita mengikut Dia, niscaya hidup kita akan tenang. Amin. Jangan pernah takut ketika kita dalam hidup melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu pelanggaran. Itu hal yang lumrah bagi kita manusia. Tubuh daging kita ini lemah. Yang penting saat kita melakukan pelanggaran, kita tahu bahwa ini salah. Dan kita segera berusaha untuk bertobat, kita segera berusaha untuk memperbaikinya. Jangan berlama-lama di dalam dosa, atau jangan bersenang-senang di dalam dosa. Sudah tahu ini salah ya, ayo cepat bertobat, ayo cepat kembali kepada Tuhan. Diampuni tidak sama Tuhan? Pasti diampuni. Ketika kita melakukan suatu pelanggaran kesalahan, kembalikan semuanya ke dalam hukum kasih. Contoh misalnya saya sedang mengkhianati, katakanlah mengkhianati Joseph ya. Tak khianati. Maka ketika saya sadar saya salah,
Saya akan kembalikan semuanya ke hukum kasih. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya tidak mau tuh dikhianati, saya juga harusnya tidak mengkhianati. Saya tidak mau dibenci, saya harusnya juga tidak membenci. Saya tidak mau diri saya ini, misalnya katakanlah dicuekin, maka saya harusnya tidak mencuekin orang. Saya tidak mau orang memperlakukan saya A, maka saya jangan lakukan A kepada orang lain. Kemudian kita kembalikan juga ke hukum yang pertama. Apakah dengan saya mengkhianati Yosef, saya sedang mengasihi Tuhan saya juga? Oh ternyata tidak, berarti saya sedang melakukan sebuah pelanggaran. Bertobat, kembalilah ke jalan yang benar. Evaluasinya gampang, tarik saja ke hukum kasih. Apakah yang kita kerjakan ini sedang mengasihi Tuhan kita dengan segenap akal budi pikiran kita itu tadi, ataukah apakah yang kita lakukan ini sedang melakukan kasih kepada sesama kita seperti kasih kepada diri kita sendiri? Kalau tidak, kalau bertabrakan dengan dua ini, ya berarti itu sebuah pelanggaran. Jadi Tuhan mau ajarkan sesuatu yang simpel, Tuhan mau ajarkan sesuatu yang inti, yang esensi. Tuhan tidak mau bicara kulit-kulit. Hukum Taurat itu kalau menurut saya tadi itu adalah kulit-kulit. Hasil bentukan manusia, kulit. Yang inti itu ya ini adalah inti sarinya, ini adalah kesimpulannya gitu kira-kira daripada seluruh hukum Taurat. Kita baca ayat terakhir, ini terakhir ya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Berbicara tentang hukum kasih tentu saja itu adalah suatu yang diilhamkan kepada kita sebagai penuntun hidup kita. Maka, nah ini kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi jangan merasa gimana-gimana kalau saudara tertegur dengan firman Tuhan. Ya memang itu fungsinya. Jangan merasa, wah pendeta ini ngayal ketenani khotbah, aku tersinggung aku. Loh, justru itu fungsinya. Kalau tidak diingatkan ya kapan kita mau tahu kita berbuat salah atau tidak. Kadang orang berbuat salah itu masalahnya ada yang sadar ada yang enggak. Seperti tadi Taurat bilang, kalau yang salah sadar pakainya kambing betina, kalau yang enggak sadar pakai kambing jantan. Loh berarti ada toh yang sadar dan yang enggak sadar. Maka dari itu setiap firman, setiap hukum yang diajarkan Tuhan, setiap tulisan yang diilhamkan Tuhan melalui kitab suci kita ini adalah berfungsi untuk mengajar, untuk mendidik kita, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Jangan baca terus, wih, ini sedang saya kerjakan nih kesalahan ini, wes dilewati weh. Jangan ya justru itu kalau kita baca terus kita ditegur lewat firman Tuhan di sini, ya itulah cara kerja Tuhan melalui firman itu seperti itu. Datang ke gereja, yang khotbah Pak Hengki misalnya, wah berapi-api terus, waduh saya ini disindir ini, loh lah salah ya. Ya memang harus disindir, harus diingatkan. Supaya kita kembali ke perbuatan yang baik. Kembali kepada jalannya Tuhan. Jadi jangan takut salah, jangan takut juga untuk mengaku salah. Amin. Jangan takut berbuat dosa, tapi jangan takut juga untuk minta ampun atas dosa yang sudah saudara kerjakan. Jangan tambah sudah timbun terus. Ini sudah dosa, waduh malu saya tutupi. Jangan, biarin aja, saudara angkat, saudara kasih, Tuhan saya minta ampun saya melakukan dosa ini, saya minta ampun. Saya janji tidak lakukan lagi. Besok walaupun dilakukan lagi ya, minta ampun lagi tidak apa-apa. Sampai ya, jawab sendiri-sendiri ya.
sampai ya tidak terbatas. Karena pengampunan Tuhan tidak terbatas, ya. Jadi itu yang menjadi kunci kehidupan kita, bahwa ketika kita diperlengkapi dengan semuanya ini, kita punya punya firman, punya hukum kasih, punya pengorbanan yang diberikan Tuhan Yesus buat kita, maka kita sudah diperlengkapi untuk semua perbuatan baik. Harusnya kita bisa hidup seturut dan sekehendak dengan yang Tuhan mau. Amin. Amin. Harus bisa. Memang pasti tidak akan langsung instan, saya yakin. Tapi pelan-pelan pasti bisa. Bertobat itu kan katanya artinya metanoia ya, bahasa aslinya. Artinya balik arah. Saya kasih konsepnya, balik arah itu tidak langsung begini ya, harus begini dulu pelan-pelan ya. Sabar aja, kalau saudara nikmati. Yang penting saudara tahu kemana saudara harus mengarah. Amin. Yang penting saudara tahu kemana saudara mengarah. Daripada saudara begini-begini terus lupa arah ya, malah joget TikTok nanti ya. Jangan sampai seperti itu. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, terima kasih atas kesempatan Tuhan yang Kau berikan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi melalui hukum kasih-Mu, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu bukanlah suatu proyek yang biasa, tapi adalah proyek yang sangat sempurna untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Terkhusus kami yang hadir pada pagi hari ini juga Tuhan, kami percaya Engkau telah berikan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga keselamatan telah menjadi milik kami Tuhan. Dan kami Tuhan tahu kehidupan kami mungkin masih jauh daripada baik, tapi kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami, akan menjagai kami, menjagai langkah kami, supaya langkah kami senantiasa diarahkan mendekat kepada Tuhan dan mendekat kepada Allah Bapa. Biarlah kami boleh bertumbuh mengarah kepada Kristus. Biarlah kami boleh bertumbuh mengarah kepada Bapa. Sehingga apapun yang kami perbuat dan kami kerjakan dalam kehidupan kami, boleh memuliakan nama-Mu senantiasa. Boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa untuk hukum yang telah Engkau berikan, hukum kasih yang sempurna yang telah Engkau ajarkan dan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini ajarkan kami untuk boleh mempraktikannya dalam kehidupan kami dari hari ini hingga Engkau datang kali kedua, sehingga apapun yang kami boleh kerjakan boleh membawa kami menjadi mempelai-Mu yang layak, boleh menjadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau kenan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya, amin.